Halo, welcome back to my channel Gitar Second JKT bersama saya Julian, dimana konten ini membahas tentang tutorial gitar, review gitar, ngobrol asik seputar musik. Semua kita bahas di konten Gitar Second JKT ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung atau baru pantengin channel saya atau baru nemuin channel saya, boleh bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya teman-teman, supaya channel saya makin berkembang dan saya makin semangat lagi buat konten-konten selanjutnya, dan supaya konten saya juga bermanfaat nih buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi gitar teman-teman. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas gitar tua nih teman-teman, dan saya juga akan memberikan tips, trik, tutorial. Jadi buat teman-teman yang memang nantinya akan membeli gitar tua ya teman-teman. Nah, untuk yang episode kali ini saya akan membahas gitar seri Alvarez Artist Series 5014, dimana gitar ini pembuatan tahun 1990 dan made in Japan. Gitar ini kebetulan sudah laku teman-teman dan sudah dipinang oleh pemiliknya, yaitu Mas Surya dari Jakarta Barat. Nah, kebetulan gitar ini memang belum sempat saya posting karena kemarin pas saya baru dapat, saya naikin snap dulu IG cerita biasanya. Nah, kebetulan pas malam itu saya naikin snap IG cerita, si Mas Surya memang laki-laki idaman lah. Kenapa saya bilang laki-laki idaman? Sedikit bertanya, langsung minta nomor rekening. Ya, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita deal dengan harga kesepakatan kita berdua. Akhirnya gitar ini laku dengan kurang lebih ya berapa jam? Nggak lama sih, baru saya naikin snap IG udah langsung laku. Karena memang kalau untuk gitar Jepang seperti ini memang banyak minat di customer saya atau followers IG saya. Nah, oke teman-teman, kita bahas ya apa aja sih spesifikasi yang ada di gitar seri Alvarez Artist 5014 ini. Nah, untuk tipe body, gitar ini menggunakan tipe body OM teman-teman, dimana body ini agak sedikit lebih kecil sih dari Dreadnought ya teman-teman. Nah, untuk topnya dia menggunakan masih menggunakan spesifikasi kayu laminate ya teman-teman, dengan dibekali kayu spruce. Back and setnya dia menggunakan spesifikasi kayu mahogani, serta necknya juga mahogani, dryernya diecast, fretboardnya rosewood, bridge-nya rosewood, saddle nut ini grafit nih teman-teman, tapi masih bawaannya saya nggak tahu udah pernah di-upgrade atau enggak. Tapi ini gitar memang saya beli udah dapat kayak gini teman-teman. Oke, sekarang kita kasih tips trik buat teman-teman memang jika ingin mempunyai gitar-gitar tua atau gitar-gitar vintage. Nah, dan untuk gitar ini masih terbilang masuk kategori gitar tua ya teman-teman, karena kalau gitar vintage itu pembuatannya tahun 80 ke bawah, karena ini tahun pembuatan 1990-an, jadi gitar ini masuk kategori gitar tua, dan gitar ini berusia kurang lebih sudah 30 tahun ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ke tips trik jika teman-teman ingin membeli barang-barang tua ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman, ketika teman-teman ingin membeli gitar tua, mungkin teman-teman ngelihat yang dari kasat mata dulu deh kondisi gitar ini, karena saya yakin dan percaya ketika memang gitar itu benar-benar gitar yang terawat, dia kondisinya seperti ini nih, masih mulus, karena ini cuma lecet-lecet, pemakaian dikit, pemakaian wajar kalau menurut saya. Nah, sudah dipastikan nih pemilik gitar ini nih sayang nih terhadap gitar ini, jadi dia makainya itu biasanya nggak jorok kalau menurut saya, nggak asal-asal, tapi memang benar-benar dirawat, di maintenance dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, di gitar ini namanya gitar tua pasti sering terjadi trouble di neck. Neck ini ada 3. Misalkan teman-teman menemukan neck bengkok atau cekung
Kedua, necknya masih ada buzzing atau false ya kan. Nah, ketiga, neck melintir. Nah, kalau neck bengkok, cekung atau kembung, gampang teman-teman. Teman-teman cek dulu nih thrust rodnya dia nih, masih aktif gak? Karena kita kalau ngecek neck tuh kelihatan, bisa kita keker dari sini, lurus atau enggaknya. Dan kebetulan gitar ini necknya kalau saya bilang masih terbilang bagus, masih presisi, masih stabil, masih center. Nah itu. Kedua, ketika teman-teman menemukan buzzing, itu bisa disebabkan bukan karena neck, tapi karena fretboard. Faktornya biasanya ada di antara fret ini ada yang aus, sehingga ngakibatin senar itu ketika kita pencet di sini dia nempel ke dua fretboard, jadi suaranya itu ngakibatin buzzing. Nah itu udah pasti dipastikan masih bisa kita selamatin dengan cara refret ulang, setting ke tukang restorasi servis gitar. Nah ketiga, misalkan teman-teman menemukan neck melintir, nah ini nih yang bahaya. Neck melintir tuh dalam arti kata dia kayak gelombang, kayak ular aja, lingkar-lingkar. Jadi kalau bengkok kan ya udah bengkok, cekung kan cekung. Kalau ini melintir, gelombang-gelombang kayak ular. Nah itu udah saya saranin, lebih baik gitar itu jangan diambil, karena di restorasi, di reparasi pun menurut saya udah sulit, udah susah. Pasti tukang servis gitar pun jawabannya ya udahlah, ini mah nggak bisa bakal kembali normal. Nah penyebabnya apa sih kalau gitar itu terjadi tapi kita masih mau beli? Nah pertama, gitar itu udah nggak sesuai nada, gitar itu juga udah nggak sesuai intonasi. Jadi yang mungkin penyakitnya, trouble-nya teman-teman sering nemuin ketika gitar itu mungkin ada di beberapa not fals. Nah itu tuh biasanya tuh akibat dari neck melintir. Jadi sangat-sangat riskan lah kalau misalkan teman-teman buat ngambil gitar seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya sih jangan, karena gitar itu memang sudah tidak bisa diselamatkan kalau menurut saya. Nah ketiga, kita bisa cek bridge-nya nih. Cek bridge-nya, kalau bridge-nya masih aman ya oke, wajib worth it. Nah keempat, kita juga bisa lihat nih, misalkan di neck-nya dia 2 piece atau 3 piece, kita lihat sambungannya. Kalau ini sih masih aman banget, masih presisi banget. Di sambungan neck ke body juga masih, wah masih worth it. Nih gitar yang punya ya bener-bener kalau menurut saya sih sayang dengan gitar ini, karena perawatan gitar ini menurut saya masih bagus banget. Karena saya begitu dapat, saya cuman cukup moles pakai Ebony Guitar Polish, yaitu salah satu produk yang memang produk gitar second JKT yang memang saya jual. Yaudah, yang terjadi kerja nyatanya dia nih, sekarang gitarnya kembali mengkilap lagi tuh. Nah dan gitar ini masih bisa dikategorikan minus pemakaian wajar, jujur aja. Dan untuk fretboard juga masih aman, basic fretnya. Mungkin ya karena gitar udah tua, kemakan sedikit, wajar lah pocel-pocel dikit, tapi nggak banyak. Maksudnya ya memang pemakaian lah, masih sangat-sangat wajar kalau menurut saya. Nah kekurangannya di gitar ini mungkin di gitar tua ya, bukan di gitar ini. Mungkin ya kita ketika kita mencintai suatu produk-produk brand lama atau barang-barang tua, apalagi yang udah discontinue, masuknya dia sudah tidak produksi lagi, bisa kita sebut barang-barang ya langka mungkin ya teman-teman, yang sulit didapatkan ya. Dan kita memang tidak akan bisa mendapat gitar ini mulus, itu yang harus dicatat. Nah kedua, gitar ini udah pasti ada trouble. Nah makanya tadi yang di awal saya kasih tips trik tutorialnya nih, biar teman-teman jika memang pengen mulai membeli barang-barang tua atau barang-barang vintage rare, ya teman-teman wajib cek detailing gitar tersebut. Kalau memang teman-teman pengetahuannya kurang dalam pengecekan detailing, saya sarankan jangan. Atau misalkan teman-teman punya teman atau kerabat atau orang yang memang ngerti itu, ya udah teman-teman ajak aja, jadi aman. Nah kurang lebihnya ya ya seperti itulah kalau menurut saya bermain di gitar-gitar tua vintage atau rare. Nah tapi ada kelebihan di gitar ini teman-teman. Kelebihannya
sebenarnya saya sih udah sering bahas ya, bahas di konten-konten saya sebelumnya. Pertama kalau masalah sound juara, apalagi saya tuh seneng dengan brand Jepang ya. Alasan saya seneng sama brand Jepang karena pertama saya seneng finishing di gitar Jepang itu saya akuin good quality. Kedua masalah konstruksi, bracing segala macam ya memang sih sesuai seri gitar ya, atau brand-brand gitar, karena setiap brand-brand punya bracing ya masing-masing. Tapi saya sih memang biarpun punya perbedaan, tapi ketika saya nyoba-nyoba barang-barang Jepang yang memang brand-brand tua, selama ini sih nggak pernah nemuin yang memang benar-benar soundnya kecewa. Nah, ketiga saya, ini opini saya aja, saya memang demen kalau punya barang, memang barang saya yang nggak banyak dimiliki orang. Jadi ketika memang saya bawa barang ini pasti kan hebohnya, wah gitar apa nih, gitar ini, wah, pasti yang terjadi ketika kita bawa gitar ini pasti saling sharing nama-nama pengetahuannya. Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya yang ketika teman-teman yang harus jalanin, misalkan teman-teman mulai mencari barang tua. Nah, dan kebetulan gitar ini yang seperti saya tadi udah bilang ya, gitar ini udah laku, dan saya juga mau ngucapin terima kasih nih buat si Mas Surya karena udah ngizinin gitarnya nggak diambil dulu, karena buat ya saya juga izin buat saya konten, saya bilang gitu, karena ya saya tertarik aja sih kalau buat konten yang memang barang-barang yang memang sudah discontinue, karena kan ya jarang yang beredar. Siapa tahu mungkin teman-teman pengen juga tahu atau melihat gitarnya, wah itu gitar yang tua ini. Nah, mungkin teman-teman ketika memang ada yang jual ya teman-teman bisa nyoba atau gimana gitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jika kita ingin mencari atau mempunyai barang-barang tua atau vintage. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan cek sound gitar ini teman-teman ya, supaya kita tahu karakter dari gitar ini seperti apa sih, karakter yang memang udah usianya 30 tahun lebih. Yang pasti ketika gitar yang sudah berusia 30 tahun lebih, dari sound udah pasti berkarakter. Karena kenapa nih alasannya sound ini berkarakter? Karena ya kadar air yang memang ada di kayu ini menurut saya udah ngering, jadi ngakibatin tuh bisa dibilang dentuman sound yang ke kayu ini tuh mantulnya enak. Kalau bisa kita mungkin sering bilang tuh garing, serta sustensinya tuh memang agak lebih panjang. Kalau gitar-gitar vintage tuh itu yang saya suka. Nah, oke, daripada penasaran, kita cek sedikit aja ya sound ini gimana sih, seperti apa sih sound gitar tua yang memang usianya sudah 30 tahun lebih. Kita cek sound sedikit ya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu karakter dari gitar ini ya teman-teman. Oke, cek itu. Kurang lebihnya seperti itu teman. Padahal gitar ini masih dikategorikan
masih gitar laminate, tapi suaranya ya seperti yang teman-teman dengar sendiri. Ya mungkin kalau memang teman-teman penasaran sih, sebenarnya sih lebih baik nyoba. Jadi teman-teman bisa tahu tuh sensasinya gitar tua, gitar vintage, gitar rare tuh soundnya tuh seperti apa. Nah, gimana teman-teman penasaran kan buat gitar nyoba atau mau seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan dari penjelasan saya tadi, misalkan teman-teman kurang dari penjelasan saya, atau mau misalkan teman-teman bertanya kurang dari penjelasan saya, misalkan tadi ada yang kurang, atau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas juga, nah teman-teman bisa bertanya nih di kolom komentar YouTube saya, atau teman-teman bisa DM Instagram saya, atau bisa WhatsApp pribadi saya. Insya Allah kalau memang saya free, ada waktu dan nggak sibuk, pasti saya balas dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya. Jadi kemungkinan kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, dan saya mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman nih yang udah bantu like, comment, share, serta subscribe channel YouTube saya, karena support dari teman-teman ini yang membuat saya makin semangat sih buat ngembangin konten gitar second JKT, dan semoga konten ini bermanfaat juga buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi gitar ya teman-teman. Nah, sampai berjumpa di episode selanjutnya lagi bersama saya Julian. Bye bye.